Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syukran lillah amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali bersama saya Abdan Ashabul Kiram. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan belajar membaca Al-Qur'an, lebih tepatnya mengenal beberapa huruf ataupun tulisan-tulisan Al-Qur'an di dalam mushaf yang ganjil ataupun gharib. Apa itu gharib? Artinya asing, yang hanya beberapa di tempat di ayat saja, hanya beberapa kalimat saja di dalam Al-Quran yang asing bagi kita. Insya Allah kita akan bahas beberapa kalimat, begitu ya. Nah, biasa juga disebutkan bacaan ganjil. Ayah bunda bisa melihat di sebelah layar sebelah kanan saya ini. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, bacaan ganjil ataupun bacaan yang gharib, bacaan yang asing. Begitu ya, bacaan yang jarang sekali. Baik, yaitu yang pertama hukum saktah. Ya, apa itu hukum saktah? Itu mesti berhenti bacaan sekedar 2 harokat tanpa menukar nafas. Jadi bacanya kita ditahan tapi tidak boleh ditarik nafasnya. Baik, contohnya di dalam Quran surah Al-Kahfi ada, Yasin ada, Al-Qiyamah ada, Al-Mutaffifin ada. Kita ambil contoh Quran surah Yasin. Ayah bunda bisa melihat di sini. Mim marqadina hadza. Nah, seperti itu. Jadi berhenti sebentar, sejenak, tapi nggak boleh menarik napas. Contohnya gini. Mim marqadina hadza. Nah, nggak boleh gitu. Harus berhenti tapi tidak boleh menahan napas atau menarik napas. Atau misalkan di sini juga di dalam contoh Quran surah Al-Qiyamah. Nih, Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raqu. Wa qila man raqu. Gitu aja. Enggak boleh wa qila man raqu. Enggak boleh menarik nafas. Atau bahkan diterabas atau diterabas itu bahasa Sunda ya, atau di apa sih bahasa ini dilangsungkan atau dilanggar begitu. Wa qila man raq. Nah, tidak juga, harus berhenti, wajib berhenti sebentar tanpa menarik nafas. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum imalah. Nih, hukum imalah ialah bacaan condong atau tidak tepat sebagaimana bunyi baris biasa. Dan ini cuman ada satu di dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surah Hud. Surah Hud ayat 41. Nah, bagaimana cara bacanya? Nah, biasanya di sini ada tandanya nih, ayah bunda, ada tandanya seperti ini, kayak tanda kotak tapi agak lonjong ke atas begitu ya. Cara bacanya bagaimana? Majreha. Nah, bukan majaroha, tapi majreha. Nah, dan ini cuman ada di dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 41. Jadi jangan sampai membacanya majaroha, tapi majareha, begitu ya, ayah bunda. Baik, di antara contoh yang lainnya tidak ada, karena imalah ini cuma ada satu, gitu ya. Itu di dalam Quran surah Hud. Baik, kemudian lanjut bacaan-bacaan yang gharib atau bacaan yang ganjil, yaitu diantaranya hukum ismam. Apa itu ismam? Ialah bacaan dengan memoncongkan mulut, dan itu pun juga hanya ada di dalam Quran surah Yusuf ayat 11. Nah, bagaimana? Nah, kita bisa melihat di sini ayah bunda. La ta. Nah, ini tandanya tuh mirip seperti kayak yang di atas nih, kayak imalah ya, majareha. Nah, tandanya seperti ini, kotak yang miring, apa namanya tanda ini ya? Kotak tapi lonjong gitulah ya. Nah, intinya seperti ini bentuknya. Nah, cara bacanya bagaimana? Cara bacanya perhatikan, la ta'manna. La ta'manna. Jadi ditahan, nun bertasydidnya ditahan. Tapi cara menahannya itu adalah dengan dimoncongkan bibirnya sebentar baru dilepaskan. La ta'manna, begitu. La ta'manna. Jangan la ta'manna. Bibirnya wajib dimoncongkan.
Tapi jangan juga dimoncongkan itu ada bunyi u ya. La ta'manuna, tidak. Jadi seolah-olah harus ada dimoncongkan saja. Ya, kenapa seperti itu? Itu pembahasannya panjang ya. Karena aslinya bacanya bukan seperti itu. Nah, aslinya bacanya la ta'manuna seperti itu. Tapi karena ditasydidkan ada ada hukum bacaan bahasa Arab, makanya di sini ditasydidkan saja. La ta'manna, begitu ayah bunda ya. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya surah At-Taubah tidak diawali dengan bacaan basmalah. Jadi di dalam surah At-Taubah itu tidak perlu dibaca basmalah, langsung ta'awudz saja. Bara'atum minallahi wa rasulihi dan seterusnya. Baik, kemudian di antara bacaan yang gharib, bacaan yang ganjil, yaitu yang berikutnya itu hukum naqal. Apa itu hukum naqal? Ialah baris suatu huruf dipindahkan kepada huruf lain. Ada di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Nah, perhatikan di sini ayah bunda. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Nah, di sini bi'salismu. Nah, harusnya di sini bacanya bi'sal ismu. Nah, seperti itu. Nah, harusnya bi'sal ismu tapi menjadi bi'salismu seperti itu. Nah, itu hanya beberapa di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 ya. Itu namanya hukum naqal. Kemudian lanjut hukum ibdal. Apa ibdal? Ibdal adalah menukarkan huruf hamzah kepada huruf mat. Apabila dua hamzah bertemu dalam satu kalimat, hamzah pertama berbaris, hamzah kedua sukun, maka hamzah kedua berbaris sukun ditukarkan kepada huruf mat. Ia juga sama seperti hukum bacaan mat badal. Nah, bacaan ini berlaku ketika dibaca secara waqaf, tetapi bila dibaca secara wasal dibaca seperti biasa. Maka ayah bunda di sini perhatikan di dalam Quran surah Al-Ahqab. Nah, di sini ituni fis samawat. Ituni. Nah, cara bacanya begitu, menjadi ituni. Nah, i-nya ini hamzah wasalnya ini menjadi berharokat kasrah ya. Dan di sini hamzahnya yang sukun tidak dibaca menjadi ituni, tidak. Tapi ituni fis samawat. Ituni, awas juga ya, ini bukan uktuni ya. Kenapa bukan uktuni? Nah, ini ada pembahasan lain lagi ya, karena ini adalah Quran surah Al-Hujurat. Al-Ahqab. Maka cara bacanya di sini bukan uktuni ya. Uktuni tapi ituni. Hamzah wasalnya menjadi harokat kasrah dan hamzah yang di kedua ini menjadi menjadi dia ya. Ituni, begitu ya bunda ya. Baik, kemudian juga huruf sin ya yang dibaca menjadi bukan huruf shad. Nah, ini ayah bunda, biasanya banyak nih dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah, Al-A'raf, nah, begitu juga At-Tur. Nah, macam mana? Nah, nih kelihatan ya, biasanya dalam Al-Quran itu ada huruf shad, di atasnya ada huruf sin, atau huruf shad di bawahnya ada sin. Nah, begitu. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Nah, atau di sini fil khalqi basṭah. Ya, jadi meskipun ini ikhtilaf para ulama ya, boleh membaca huruf shad atau boleh membaca huruf sin, ikhtilaf para ulama. Namun alangkah baiknya sesuai dengan tanda, maka bacalah sesuai tandanya. Kalau di sini huruf shad, di atasnya ada huruf sin, berarti bagusnya dipakai dengan huruf sin. Basṭah. Nah, basṭah begitu. Bukan berarti salah dia mengucapkan huruf shad huruf shad ya. Basṭah bukan salah, tapi lebih tepatnya baca huruf sin. Basṭah begitu. Seperti itu ya bunda ya. Kemudian di antara huruf yang gharif atau huruf yang asing bagi kita adalah di antaranya 6 alif istimewa, ialah simbol bujur tegak ya, atau sifr mustatil ya, sifr mustatil, lingkaran kecil.
dimana jika berhenti bacaan atau waqaf dibaca panjang 2 harokat, dan jika diteruskan maka bacaan atau wasol dibaca 1 harokat. Nah, kita bisa melihat ini ayah bunda, wa ata'na rasula. Nah, ini ada lingkaran kecil ya, ini lingkaran kecil, semoga kelihatan. Nah, kalau lingkaran kecil tapi dia bentuknya agak lonjong, lingkarannya tapi agak lonjong. Nah, seperti ini dia akan dibaca, tetap dibaca lamnya ini ya, alifnya ini tetap dibaca, wa ata'na rasula akan tetap dibaca ya, kalau di akhir kalimat atau di akhir ayat. Tapi kalau contohnya nih, contohnya ini contohnya di tengah-tengah kalimat, maka dia alif yang di sini tidak dibaca, maka tidak dibaca panjang. Lakinnahu wallahu, lakinnahu wallahu, nggak perlu lakinnahu, naknya jangan panjang. Begitu juga dengan ini, la ilaha illa ana fa'budni, jangan ana, tidak. Nah, seperti itu ya bunda ya, semoga bisa difahami. Baik, kemudian berikutnya di antara huruf yang tidak yang asing, huruf-huruf yang asing, yaitu nun kecil. Maaf, waktunya sudah habis. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video berikutnya ya. Semoga bermanfaat dan bisa menambahkan wawasan teman-teman. Jangan sampai lagi nanti ketika baca Al-Quran jumpa dengan huruf-huruf yang asing ini, huruf yang ganjil atau huruf gharib gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Maka jangan sampai salah lagi. Hadza wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.